semua, kenalin aku Lala, tentor geografi dan nelayan. Kali ini kita akan membahas pengetahuan dasar geografi. Kita mulai pengetahuan dasar geografi, kita mulai dari definisi geografi sendiri. Nah, dari kata geografi itu terdiri dari dua kata, ada geo dan grafia. Geo sendiri artinya bumi dan grafia adalah tulisan, atau dengan kata lain, dari bahasa Yunani, geografi adalah penulisan atau penggambaran tentang bumi. Definisi lainnya itu ada dari IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Dia mendefinisikan kalau geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, teman-teman di sini melihat ada gambar seorang. Nama orang ini adalah Bapak Eratosthenes. Dia adalah penemu geografi, serta beliau adalah orang pertama yang menemukan jari-jari bumi atau diameter bumi hanya dengan menggunakan tongkat dan sinar matahari, teman-teman. Nah, dari definisi ini, kita bisa tahu kalau geografi itu memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Karena di sini kita akan mempelajari tentang bumi. Nah, itulah ruang lingkup geografi itu dibagi jadi dua. Ada geografi fisik dan geografi sosial. Bedanya apa? Geografi fisik, dari kata fisik sendiri, jika kita asosiasikan dengan geografi, sangat erat kaitannya dengan alam. Jadi diingat ya teman-teman, di geografi jika ada kata fisik berarti itu alam. Selain alam, di geografi kita juga akan mempelajari tentang sosial atau bagaimana manusia-manusia di bumi itu melakukan aktivitasnya sehari-hari, bagaimana budayanya dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ke paham geografi. Paham geografi itu ada dua. Ada paham determinisme dan ada paham posibilisme. Paham determinisme adalah alam membatasi dan menentukan kehidupan manusia. Posibilisme, manusia memiliki peran dan pengaruh terhadap kondisi alam. Atau dengan kata lain, lebih singkatnya teman-teman, determinisme adalah alam yang mempengaruhi manusia. Sedangkan posibilisme adalah manusia yang mempengaruhi alam. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke ilmu penunjang apa yang akan dipelajari di geografi. Sebenarnya ada banyak, tapi aku cuma nyantumin beberapa di sini. Itu yang pertama ada geologi. Geologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan di muka bumi. Aku tulis. Geologi itu tentang batuan. Astronomi itu tentang benda angkasa. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Geomorfologi itu ilmu yang mempelajari tentang bentuk penampakan bumi, seperti gunung berapi, gunung, dan sungai, dan lain-lainnya. Ekologi itu sama dengan ekosistem, itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Demografi sendiri adalah ilmu tentang kependudukan. Oceanografi itu ilmu tentang kelautan. Kartografi itu ilmu tentang
pemetaan, dan ekonomi. Oke, selanjutnya teman-teman, apa aja yang akan dibahas di geografi atau objek apa yang akan dibahas di geografi? Itu ada dua. Ada namanya objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang mengkaji tentang fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi. Fenomena yang terjadi di muka bumi. Apa aja? Itu ada litosfer. Litosfer itu apa? Litosfer itu ilmu yang mempelajari tentang batuan, sama tadi batuan. Atmosfer itu ilmu yang mempelajari tentang udara yang ada di atas. Nanti ada atmosfer. Atmosfer ini lebih mempelajari ke lapisan udara. Akan mempelajari tentang hujan, siklus hidrologi, dan lain sebagainya. Ini lapisan udara. Kalau hidrosfer dari kata hidro yang artinya air, di sini kalian akan mempelajari tentang air. Ada laut, samudra, geomorfologi bawah laut, dan lain sebagainya. Dari kata biosfer, dari kata bio atau kehidupan. Di sini kita akan mempelajari tentang lebih ke flora fauna, makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan troposfer itu lebih ke mempelajari tentang manusia yang ada di bumi. Oke, selanjutnya ada objek formal. Objek formal ini sama dengan pendekatan geografi yang akan aku bahas setelahnya. Objek formal itu adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap objek material atau yang sudah kita bahas tadi. Ini. Jadi bagaimana cara kita memandang atau sudut pandang kita terhadap semua fenomena geosfer. Oke, selanjutnya ada aspek geografi. Aspek geografi itu ada dua, ada aspek fisik dan non-fisik. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada kata fisik. Fisik di geografi itu sangat berasosiasi dengan alam. Jadi, definisi singkat dari aspek fisik ini adalah aspek yang berkaitan dengan alam. Sedangkan aspek non-fisik itu berkaitan dengan fenomena sosial atau di luar dari fenomena alam. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke konsep geografi yang mungkin beberapa orang susah ya untuk memahami konsep ini. Yang pertama, ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini apa? Konsep lokasi itu adalah posisi atau posisi suatu objek di permukaan bumi. Dari kata lokasi, berarti itu adalah posisi. Nah, lokasi sendiri ini ada dua jenis. Ada absolut dan relatif. Bedanya apa? Absolut itu lebih ke lokasi yang dilihat secara astronomis. Contohnya seperti Indonesia yang letaknya di sekitar 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti itu. Kalau lokasi relatif itu yang lokasi yang dilihat secara geografis. Nah, contohnya lagi seperti Indonesia yang terletak di dekat benua Pasifik, yang contohnya seperti Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya ada konsep jarak. Nah, konsep jarak itu apa? Jarak adalah jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jarak di sini juga dibagi jadi dua. Ada jarak absolut dan jarak relatif. Kalau absolut itu lebih ke jarak yang mendefinisikan jarak menggunakan
satuan minimal seperti kilometer, meter, dan lain-lain. Dan jarak relatif sendiri itu adalah jarak yang didefinisikan biasa dengan satuan biaya. Contohnya seperti Jakarta ke Bandung, kita harus mengeluarkan uang sekian untuk naik kereta. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan itu apa? Keterjangkauan itu adalah kemudahan dalam menjangkau suatu tempat. Keterjangkauan itu berarti adalah kemudahan. Bagaimana kemudahan untuk menjangkau suatu tempat? Contohnya, untuk mendistribusikan bahan pangan dari desa ke kota memerlukan waktu tempuh 5 jam jika tidak macet. Jadi, konsep keterjangkauan ini lebih dilihat dari kemudahannya. Contohnya lagi seperti tadi, jika distribusi pangan dari desa ke kota 5 jam tanpa macet, lalu jika macet kenapa? Apakah dia harus mutar balik atau mengambil jalan lain? Seperti itu. Oke, selanjutnya ada konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi itu adalah pengelompokan suatu fenomena di muka bumi. Nah, pengelompokan di sini itu dimaksudkan dari dua hal ya teman-teman. Bisa jadi sosial dan bisa jadi alam. Nah, contohnya seperti di pinggiran kota ada kelompok masyarakat yang ekonominya rendah tinggal di kawasan kumuh. Nah, kawasan di sini itu sudah termasuk dengan pengelompokan. Gitu. Selanjutnya itu ada konsep nilai kegunaan. Kalau dari konsep nilai kegunaan sendiri, itu berarti dia dilihat dari manfaat dari suatu wilayah. Contohnya seperti pantai. Nah, pantai ini memiliki manfaat bagi warga sekitar untuk mencari ikan atau mengembangkan pariwisata bahari. Seperti itu. Selanjutnya itu konsep pola. Konsep pola itu adalah kecenderungan bentuk yang dibuat dari objek-objek tertentu di muka bumi. Contohnya seperti gambaran sekolah dari atas yang biasa berbentuk L atau kadang juga seperti huruf N. Ataupun seperti kompleks rumah yang kadang hanya lurus-lurus begini. Dan itu membuat suatu bentuk yang dibuat dari objek-objek di muka bumi. Seperti itu. Selanjutnya itu ada morfologi. Nah, morfologi itu bentuk muka bumi yang tadi udah aku bilang di slide sebelumnya. Jadi morfologi itu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu seperti gunung, lembah, danau, sungai, dan lain-lain. Atau bisa dibilang morfologi ini lebih ke alam, sedangkan pola ini lebih ke dari objek yang buatan manusia. Begitu cara ngebedainnya teman-teman. Selanjutnya ada diferensiasi area. Diferensiasi area berarti perbedaan kondisi dan fenomena antar wilayah. Contohnya, jika ada soal itu dia bilang di wilayah pantai memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di wilayah pegunungan. Jika ada soal sudah memberikan suatu kalimat atau suatu kata-kata tentang perbandingan suatu wilayah, itu termasuk dari konsep
geografi dari diferensiasi area. Kedua dari terakhir, ada interaksi dan interdependensi. Ini adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dan wilayah lain. Contohnya desa yang memberikan kebutuhan pangan ke kota dan kota memberikan kebutuhan sandang ke desa. Selanjutnya ini terakhir, keterkaitan keruangan. Itu adalah hubungan sebab akibat antara wilayah. Dan hubungan sebab akibat ini contohnya seperti wilayah banjir itu terjadi karena pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Atau contohnya longsor yang terjadi dikarenakan pengerukan yang berlebihan. Seperti itu, teman-teman. Dan interaksi dan interdependensi dan keterkaitan keruangan itu beda ya, teman-teman. Kalau interaksi dan interdependensi itu hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain. Ini kata yang harus kuncinya di sini adalah wilayah. Sedangkan di sini sebab akibat. Sebab akibat bisa jadi dari alam ke manusia atau manusia ke alam yang mempengaruhi wilayah tersebut, yang mempengaruhi satu atau dua wilayah. Seperti itu. Selanjutnya, ada prinsip geografi. Prinsip geografi ini ada 4. Ada deskripsi, distribusi, interrelasi, dan korologi. Deskripsi itu lebih ke bagaimana penjelasan fenomena geografis dalam tulisan, gambar, dan tabel, dan lain-lain. Dan mostly itu lebih ke tulisan sih, teman-teman, kalau di prinsip geografi. Dan selanjutnya distribusi. Dari kata distribusi berarti persebaran. Berarti di sini di prinsip geografi kita akan mengkaji tentang persebaran fenomena geografis yang ada di dunia. Selanjutnya interrelasi. Nah, interrelasi ini adalah hubungan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Contohnya seperti tadi, banjir disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan yang berlebihan dari masyarakat. Nah, terakhir itu ada korologi. Korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip ini, deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Terakhir ada pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini ada 3. Keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, dari keruangan sendiri itu mengkaji fenomena geografis. Kelingkungan itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Atau lebih ke ekologi atau ekosistem. Dan kompleks wilayah ini adalah gabungan dari keduanya. Atau aku punya tips cara ngebedainnya. Kalau keruangan itu lebih mengarah ke alam. Lingkungan itu kadang di beberapa soal pada pendekatan ke lingkungan itu akan lebih menitik beratkan bagaimana hubungannya antara makhluk hidup dan lingkungan. Sedangkan kompleks wilayah, gabungan antara kedua ini, dia mencakup masalah alam dan sosial. Begitu, teman-teman. Oke, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa semua.